Halo Komers, balik lagi sama aku Sandra. Yeay, seperti tadi yang aku bilang, di sesi kedua kita bakal ngobrol seputar dunia public relation sama Mbak Rosalia Indah Safitri atau yang biasa kita panggil Mbak Liana. Mbak Liana ini asalnya dari Taman Sari, Karangmoncol, Purbalingga. Mbak Liana pernah menempuh pendidikan di SMA 2 Purwokerto dan sekarang di Universitas 11 Maret, pastinya program studi ilmu komunikasi ya. Pengalamannya Mbak Liana sendiri ini banyak banget ya, Komers, sumpah ini jujur kayak banyak gitu. Aku bakal sebutin beberapa, di antaranya di tahun 2019 Mbak Liana menjadi SC Divisi Acara Spektrum dan juga PKKMB Visip UNS. Di tahun yang sama menjadi SC Divisi Kurikulum Proklamator Visip UNS. Dan yang paling baru, Mbak Liana ini punya pengalaman magang di bagian Media Relations di Asia PR Agency. Terus untuk achievementnya sendiri, ini nggak kalah banyak sama experience-nya. Ini definisi banyak banget sih guys, oh my god. Di tahun 2019, Mbak Liana itu jadi Delegate of Journalism Training di Universitas 11 Maret. Selanjutnya jadi finalis National Essay Competition di STIE Surakarta. Mendapatkan 5th runner-up National Scientific Paper Competition di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Masih di tahun yang sama menjadi finalis National Student Science Week di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, menjadi finalis Millennial Innovation Competition di Institut Teknologi Harapan Bangsa, dan yang paling baru mendapatkan second winner National Conference of Public Policy di Sumatera Utara University. Wow, ini banyak banget ya achievementnya Mbak Liana. Semoga nanti achievementnya Mbak Liana ini bisa jadi motivasi kita sebagai adik tingkatnya untuk bisa berprestasi seperti Mbak Liana juga. Kayak gitu. Oke, sekarang daripada berlama-lama lagi, kita langsung undang aja Mbak Liana. Oke, halo Mbak Liana, selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya nih Mbak? Alhamdulillah baik. Udah selesai magang ya? Udah sih. Udah. Oh iya Mbak Liana ini kan kemarin pas semester 5 ngambil spesialisasi PR ya Mbak? Selain PR ngambil apa sih Mbak? Aku mau nyambut teman-teman dulu boleh? Oke, boleh. Ini mana sih ngadepnya kalau misal ini? Ini kameranya, itu layarnya. Sorry. Hai, aku Liana. Makasih ya buat teman-teman udah menyediakan tempat buat aku untuk join di Makrab Ilkom tahun 2020. Semoga enjoy sampai nanti. Tadi nanya apa ya? Nanya, oke, aku langin ya Mbak. Ya. Semester 5 kemarin kan Mbak Liana ambil spesialisasi PR ya Mbak? Kenapa sih Mbak akhirnya memutuskan untuk mengambil spesialisasi PR? Sebenarnya ini bukan masalah ini sih, keputusan yang memang langsung ini harus PR harus apa gitu. Itu juga prosesnya panjang. Iya ya. Cuman singkat cerita kayak aku tuh kayaknya passionnya di sini. Kenapa ngerasanya passionnya di PR? Karena dari organisasi-organisasi sebelumnya aku tuh suka nge-event, terus aku suka research juga kan, berhubungan dengan klien kayak gitu. Betul, terus kayak suka ngomong gitu. Ya ngomong perlu juga kayak gitu. Jadinya kayak kayaknya aku ambil PR terus jurnalistik sama advertising kayak gitu. Soalnya sebenarnya aku nggak bisa video sama satu lagi apa sih? Radio kayaknya aku prospeknya bukan ke situ, kayak gitu. Gitu sih. Karena emang dasarnya suka berbicara, suka ketemu sama orang kayak gitu kan. Jadi lebih didalami lagi di public relation. Betul. Oke, nah menurut Mbak Liana sendiri public relation itu apa sih Mbak? Biar aku dan juga Komers yang ada di rumah ngerti gitu. Sebenarnya public relation ini apa? Biar nggak salah paham juga. Sebenarnya kalau
disuruh definisiin tuh banyak ya. Iya ya, luas Tapi, banget ya Mbak. Nggak bisa nih 1-2 jam. Jadi aku di sini ngambil di dua sisi gitu. PR sebagai science, yang kedua tuh PR sebagai profesi gitu, praktisi. Di sini PR sebagai science itu ya sebagai rumpun ilmu komunikasi itu sendiri, yaitu tubuhnya dari Soshum. Terus yang kedua itu PR sebagai profesi itu lebih kompleks, yaitu lebih kepada praktisi kayak gitu. Nah, kalau misal dibilang kadang bingung kan, kenapa di D3 humas, kenapa di S1 PR gitu. Sebenarnya kalau misal ditelaah nih, aku baca-baca, humas kan hubungan masyarakat. Padahal kalau publik diartikan itu sebenarnya halayak. Public beda sama society. Nah, society itu kan itunya masyarakat. Society itu lebih luas daripada publik gitu. Jadi publik itu bagian dari society. Nah, tapi kalau orang-orang kayak hubungan publik kayak gitu, kayaknya tuh susah gitu. Jadinya di masyarakat itu praktisinya dibikin hubungan masyarakat gitu. Sebenarnya humas, terus istilah-istilah lain kayak public affair, public information, terus kayak apalagi ya, aku lupa deh, corporate communication itu sama, cuman bedanya di penempatan mereka tuh di mana. Kalau misal corporate communication tuh biasanya di perusahaan multinasional. Terus kalau misal PR yang itu di pemerintahan humas kayak gitu. Jadi memang sama, cuman kayak profesi di tempat kerjanya beda-beda. Apalagi ya, sebenarnya banyak sih, aku bingung gitu. Ini pertanyaan sulit. Kalau misal ditelaah dari definisi yang paling singkat sampai rumit itu, kalau aku sendiri ngambil yang dua. Yang pertama dari praktisi, yang kedua dari akademisi. Yang kalau dari akademisi itu dari Frank Jeffkis. Sorry kalau spellingnya salah. Dia tuh menjelaskan kayak ini tuh suatu penyampaian sistem komunikasi yang mana untuk menciptakan goodwill gitu. Jadi kalau misalnya yang kedua itu dari Association PR Internasional. Itu tuh menyebutkan kayak bukan cuma goodwill, aku lupa deh. Pokoknya ini teori banget sih, kalian bisa baca lah. Goodwill, terus kayak toleransi, terus kayak hubungan mutual dan lain sebagainya. Jadi di sini bisa digarisbawahi sebenarnya kalau PR itu kalau teoritis lebih pada ya kompleks sih, cuma lebih kompleks ketika lagi praktisi. Kalau misal gampangannya bedanya sama adver kan sama-sama jual nih. Kalau di PR itu lebih ke selling softly. Jadi mereka tuh lebih menjual dengan bukan cuman kayak menaikkan omset, cuman kayak untuk membangun citra, membangun personal dan lebih ke branding perusahaannya gitu. Bener ya Mbak. banget gitu sih, semoga mencerahkan dikit. Jadi sebenarnya PR sama humas ini sama atau beda Mbak? Atau PR bagian dari humas atau humas bagian dari PR? Gini, jadi dulu aku pernah sih kayak diajar Pak Andre. Kalian juga bisa nanya-nanya ya kalau misal pengen lebih lanjut gitu, bisa ke Bulika, Pak Andre, Bu Enjang gitu-gitu. Dulu Pak Andre bilang kalau humas itu one way communication. Jadi mereka tuh cuman kayak kayak humas pemerintah nih, cuman kayak ngasih-ngasih doang. Mereka feedback kayak kadang nggak terlalu direspon dan lain sebagainya. Pokoknya mereka udah menyampaikan informasinya. Bener gitu ya. Bener banget. Kalau misal PR itu PR jadinya. Pokoknya kalau iya benar. Kalau PR itu lebih two way communication kayak gitu. Tapi aku telaah lagi sebenarnya sama, cuman beda istilah aja yang tadi aku jelasin. Kalau di bahasa Indonesia tuh humas kayak gitu sih. Sekarang juga humas udah merespon feedback yang dia dapat gitu kan ya Mbak? Benar banget. Oh gitu. Kalau misalnya nih Mbak, aku dan juga commerce yang ada di rumah mau mendalami dunia PR itu apa harus ada skill-skill tertentu sih Mbak? Atau aku harus bisa apa dulu nih sebelum lanjut mendalami public relation? Kalau skill sebenarnya yang pertama ya, ini menurut pendapat aku sama based on experience apa aja. Yang pertama tuh pasti teori, karena kita nggak mungkin kan ngomong ketemu orang tuh nggak based on teori. At least kalian tahu gitu. Yang kedua itu sebenarnya kemarin kayaknya editor ada yang bilang public speaking penting nggak sih gitu. Menurut aku penting karena nanti di PR itu lebih banyak ketemu orang, terus kayak ngubungin orang, bikin event, terus nulis, dan itu perlu yang namanya menyampaikan. Di sini menyampaikan, masa anak ilkom nggak bisa ngomong gitu kasarannya. PR pasti perlu public speaking. Terus yang ketiga pasti perlu content writing. Content writing di sini tuh pasti
kita nulis kan press release, terus nulis company profile gitu-gitu. Jadinya basic nulis juga perlu banget. Banyak sih sebenarnya kalau misal lo disebutin. Cuman Sebutin aja, Bang. yang keempat itu apalagi ya? Kalau misal desain terus video, fotografi itu juga dikit-dikit perlu lah. Yang penting Ngerti dulu ya, ngerti Mbak. dulu aja. Terus yang kelima pasti research, karena PR nggak bisa bergerak kalau nggak based on penelitian kayak gitu sih. Itu sih yang menurut aku paling penting, dan itu nggak harus kalian udah punya sekarang gitu. Kalian bisa learning by doing aja. Oke, gitu. seiring berjalannya waktu kan ya, Mbak. Benar. Oke gitu. Jadi kalau misalnya aku nggak bisa, kan kadang ada orang yang bilang, aku introvert, aku nggak bisa ngomong kayak gitu, tuh berpengaruh nggak sih, Mbak? Sebenarnya kalau introvert kan nggak bukan berarti nggak bisa ngomong Iya di depan. sih. Dia lebih menutup dirinya gitu. Ketika dia dalam posisi kejepit alias dia penting banget suruh ngomong, presentasi atau mau ketemu klien pitching, itu insya Allah bisa sih kalau misal memang kemauannya harus, ada iya. kayak gitu sih. Jadinya jangan kayak menurut aku nggak usah mengkotak-kotakan diri kalian tuh introvert, extrovert ataupun ambivert gitu. Tetap aja harus belajar kayak gitu. Tetap bisa dilatih ya, Mbak, public speaking itu. Benar, kan ilmu sosial kan lebih fleksibel ya. Iya, daripada yang kayak gitu. Oh, berarti tadi kalau public relations yang untuk sains itu teori-teorinya baru nanti dipraktisi, dikembangkan dan dipraktekkan ya istilahnya. Iya benar. Oh gitu. Berarti ya public speaking ini pengaruhnya kuat banget ya, Mbak, untuk public relation. Benar. Kalau Karena misalnya di Ilkom sendiri tuh gimana sih, Mbak, cara untuk mengembangkan public speaking ala Mbak Liana? oke, sebenarnya public speaking kan simpelnya cara orang untuk menyampaikan dengan sesuai kebutuhan ya. Jadi menurut aku kalau dari aku sendiri yang pertama pasti ikut organisasi. Iya. Organisasi internal maupun eksternal gitu. Itu bisa mengembangkan kamu buat kayak ngasih pendapat dan sebagainya. Sesimpel misal kamu nggak mau deh organisasi, masih malu, kamu bisa nih di kelas kamu nanya Presentasi kayak gitu. gitu tuh ngaruh banget ya, Mbak? Benar banget ya, biarpun seprofesional apapun public speaker pasti masih grogi lah Iya, gitu. bener-bener. Jadinya tetap kalian harus dari nol juga nggak apa-apa gitu. Terus banyak latihan aja sih di depan kaca. Terus selain organisasi banyak nanya di depan kaca. Kalian juga bisa apalagi ya, lebih belajar aja sih, kayak bayangin kosakata, terus kayak baca, karena ngomong di depan kalau tanpa ya cuman membual aja juga menurut aku ya kurang aja gitu. Kalau misalnya public speaking sendiri itu kan kayak agak susah ya, Mbak. Kadang kan kalau misalnya grogi itu sih paling susah diatasi ya, Mbak. Kadang kan tiba-tiba gemeteran atau ngeblank di depan kayak gitu kan. Mbak Liana pernah kayak gitu nggak, Mbak? Ini juga gemeteran aku. Gemeteran Sandra ini kayak bener Sandra. Iya, kan? bener Sandra. Itu cara ngatasinnya menurut aku, kalau dari aku sih kayak ya udah mandang di depan itu nggak ada siapa-siapa, kalau nggak nganggep mereka tuh semut. Terus kayak itu susah sih, cuman ya harus sering ini jam terbangnya. Iya benar, jam terbang tuh sama pengalaman itu penting banget ya, Mbak. Ini ngomong di depan kamera aja grogi nih, apalagi kalau di depan banyak orang. Benar, tapi aku lebih grogi kalau di kamera sih, karena kalau langsung tuh lebih interaktif gitu. Oh iya kan. sih, bisa lihat audiensnya secara langsung ya, Mbak. Bener banget. Gitu. Mbak Liana sendiri dulu ikut UKM apa aja sih, Mbak? Kalau aku dulu sebenarnya kalau semester awal itu banyak, cuman kayak aku cantumin di situ karena yang selinier gitu sama yang mau kita bahas. Dulu kalau misal fokusnya tuh BEM, aku BEM 2 tahun, terus itu pergerakan mahasiswa semua. Kalau kalian tahu yang suka demo, nggak cuma demo sih sebenarnya, isu-isu, mengawal isu-isu. Terus yang kedua dulu juga aku ikut UKM LKI, LKI juga. Terus kayak di Univ juga aku ikut. Dulu pernah sih kayak yang hubungan masyarakat, yang itu juga aku pernah yang di, aku lupa namanya, Perhumas. Dulu aku pernah nyoba Perhumas muda. Kalian itu kalau di UNS apa di luar? Di luar. Oh, di luar. Kalian kalau mau ngedalemin itu bisa Perhumas muda ada. Itu kayak di bawahnya Perhumas Indonesia gitu. Terus ikut apa lagi ya? Pokoknya aku lebih fokus ke BEM sih dulu, karena ya lebih
makin kesini makin menyusut gitu, kayak oh kayaknya aku lebih suka di sini daripada banyak nggak dapet apa-apa kayak gitu sih, jadinya megang BEM. Oh kayak gitu. Dan seberapa pengaruh sih Mbak kan ikut UKM kayak gitu, nambah relasi kayak gitu tuh ngaruh banget nggak Mbak buat public relation? Atau kayak misalnya aku kuliah, yaudah aku kuliah aja kayak gitu tuh, gimana caranya untuk mengembangkan public speaking? Jadi kalau misal tadi yang aku bilang organisasi itu penting, karena yang pertama pasti kamu di sana adaptasi kan, dimana PR, public Ketemu speaking, orang baru. Nah ketemu orang baru, terus kalian juga harus menyesuaikan diri kayak gitu. Jadinya kalau di organisasi pun selain menyesuaikan diri, kalian juga kan pasti ada event nih, event. Terus kayak harus ketemu orang, otomatis seenggaknya nggak harus deh ketemu orang, at least kalian ketemulah teman-teman di organisasi itu. Jadi kalian mau nggak mau harus ngomong gitu. Seberapa pengaruh? Sebenarnya menurut aku itu pengaruh besar ya, karena beda nih sama mahasiswa yang menurut aku sebenarnya nggak apa-apa sih jadi mahasiswa biasa aja, Kupu-kupu. tapi kalian kupu-kupu tapi ada value. Menurut aku kalau misal kupu-kupu punya value, kalian misal mau akademisi aja nih, lomba-lomba dan sebagainya ya it's okay gitu, karena kalian punya own way aja. Terus kalau misal mau organisasi ya difokusin sih menurut aku, kalian pengennya apa. Misal tahun pertama kalian pengen banyak nih, Iya, pengen, coba-coba di mana-mana gitu kan Mbak. kayak UKM LPM, UKM video yang TV UNS dan lain sebagainya. Nggak apa-apa, nanti yang pastikan yang selanjutnya itu semester ke atas ngerti lah, oh ini tuh kayaknya aku lebih suka lingkungan yang ini kayak gitu. Jadinya seberapa pengaruh? Ya pengaruh banget sih menurut aku, karena selain dari kelas, ya kalau kelas dapetnya jujur aja ya sedikit gitu. Iya Jadinya sih. kalau nggak nyari sendiri nggak bakal dapet banyak gitu. Harus memanfaatkan dengan waktu yang longgar ini. Bener. Biar nggak terlena gitu. Bener kan Mbak. banget. Biar waktunya tuh dipakai dengan bijaksana. Asik. Iya gitu Ngomongnya sih. gitu banget ya. Terus kan tujuan utama nih Mbak, tujuan utama dari public relation itu kan buat membangun terus menjaga citra dari suatu perusahaan. Gimana dalam mencapai atau mencapai ke branding yang bagus itu kan butuh sosok yang citranya bagus juga. Misalnya kayak aku orang ini udah ngomong muluk-muluk sampai bagus-bagus tapi ternyata citranya orang sendiri ini di mata orang lain tuh jelek gitu Mbak. Nah gimana sih Mbak biar jadi sosok yang ideal? Jadi sebenarnya kalau ideal menurut aku sih sesuai kebutuhan ya. Iya. Karena kita nggak bisa mengeneralisir gimana idealnya kayak gitu. Ini ngomongin dulu tentang citra sama personal branding. Boleh. Itu ada bedanya. Jadi kalau citra itu lebih ke jangka tertentu, jangka pendek gitu. Kalau misal personal branding itu tuh lebih ke jangka panjang. Personal branding itu lebih ke mempromosikan diri, terus kayak bukan cuma eksternalnya aja, tapi internalnya gitu. Kalau citra itu bagian dari personal branding itu sendiri. Oh, jadi citra gitu. lebih singkatnya, kalau aku salah sorry ya, bisa dibaca lagi karena kita sama-sama belajar. Contoh dari personal branding kamu tuh, oh maunya jadi aku terkenalnya jadi orang baik yang suka ngasih dan sebagainya. Terus pas citra kan biasanya ngomong pencitraan nih, ngasih-ngasih. Nah misal pandemi nih, tiba-tiba kamu bagi-bagi. ngasih bagi-bagi, terus misal bikin hiburan dan sebagainya. Nah itu contohnya kayak gitu. Terus nanti beda lagi kalau misal ada situasi tertentu gitu, cara mempromosikan diri kamu tuh beda, itu namanya citra kayak gitu. Jadi kayak brandingnya kita jadi orang baik tapi citranya itu dilakukan Cara beda-beda. Gitu. Tapi sebenarnya pencitraan atau kan ini judulnya pencitraan itu nggak buruk kan Mbak? Jadi pencitraan itu perlu ya Mbak? Pasti perlu, karena kan pasti teman-teman punya lah ya sisi positif negatif kalian. Dan di sini personal branding itu yang akan ditonjolkan kalian, jadi nggak bohong. Jadi kayak citra tuh yang memang di kita pengennya positif dipandang. mana yang mau ditonjolkan gitu. Lebih ada yang bukan sih bohong, cuma ada yang tidak ditampilkan di publik kayak gitu. Nah itulah kerjanya PR. Jadi nggak semua fakta itu ditampilkan. Jadinya kayak selektif, terus kayak membangun ini tuh jadinya orang juga tertarik. Karena kalau misal kamu nggak punya nih value dari diri kamu sendiri, ya gimana kamu mau membranding suatu brand atau suatu perusahaan gitu. Jadi dari diri kamu tuh harus punya personalities dulu, terus kayak harus lebih ngerti dulu lah diri kamu itu kayak gimana, kayak gitu sih. Jadi emang personal brandingnya kita dibentuk dulu, baru nanti nyesuaiin sama personal brandingnya perusahaan. Benar banget. Iya, emang pencitraan dan personal branding penting. Penting banget sih Mbak. Yang penting nggak bohong. Oh iya benar-benar. Kalau misalnya Mbak Liana sendiri ini pengen dipandang sebagai orang gimana sih Mbak?
Personal brandingnya Mbak Liana sendiri nih gimana sih? Ini masih jalan nih. Sebenarnya sih yang penting sih ini nggak menarik banget sih personal branding aku. Yang penting sih sesuai sama apa yang aku pengen. Maksudnya aku udah nulis juga sih di CV, kayak misal aku tuh anak ilkom yang sukanya tuh nulis, terus aku sukanya ngomong juga, dan aku sukanya event gitu. Jadinya aku pengennya tuh dianggap yang bisa serius dan ceria gitu. Jadi kayak memang bisa menempatkan diri aja sih. Kalau misal lagi serius bisa serius, kalau misal mau lucu aku nggak bisa lucu sih sebenarnya. Jadinya ya nggak bisa dijelasin sih, nanti aja ngelihat dari sekarang aja. Oke. Kalau di PR sendiri kan bahas Aduh, udah kebanyakan ngomong nih Sandra. Spesialisasinya kan PR nih Mbak. Itu ngapain aja sih Mbak kuliahnya? Aduh, kalau PR ini pada ngantuk nggak sih? Kayak aku tuh pengennya tuh interaksi gitu. Kayak kalau tahun lalu aku ini langsung kan, yang makrab tahun lalu jadinya enak. Ada yang itu. Aku salfok, oke. Jadi kalau di PR itu kalau semester aku, kamu udah ambil belum? Belum. 2019 ya? Iya, masih semester 3. 2019. Jadi kalau misal angkatan aku 2017 itu sekarang spesialisasi cuma 2 semester. Aku dari semester 5 sampai semester 6. Nah, itu kan jadi PR 1, PR 2. Jadi nggak ada basicnya. Kalau jurnalistik kan ada jurnalistik dasar. Pengantar itu. Oh iya, pengantar, sorry. Jurnalistik. Pengantar yang memang wajib gitu. Yang aku bilang sih kalau jurnalistik pasti perlu semuanya gitu. Nah, jurnalistik itu ya dasarnya semuanya gitu ya. Bener, kalau kamu nggak bisa nulis gimana menyampaikan gitu kan. Iya sih, bener-bener. Yang pertama itu semester 5 itu aku lupa inget ya ini. Itu tuh lebih ke teoritis. Jadi kita belajar tentang company profile. Terus nanti kita kemarin sih pas zamannya aku bikin company profile research ke hotel gitu. Jadi kita nyari hotel sendiri, terus kita bikin company profile, terus diajukan. Itu cari-cari sendiri gitu ya Mbak? Nggak di anu sama dosen? Enggak, kayak oh yaudah cari sendiri, terus nanti kita ngomongin di sana, terus nanti kita konsul gitu. Abis itu selain itu kayak kepenulisan juga pastilah itu basic, press release, terus company profile, terus kayak PR tools. Itu tugasnya individu Mbak atau kelompok gitu? Kalau yang company profile itu kelompok. Oh, kelompok. Kalau individu banyak banget. Iya benar. Penulisan itu banyak sih. Gimana caranya tadi press release, terus company profile juga nulis juga, terus kayak PR tools. Abis itu apa lagi ya? Aku lupa deh. Pokoknya itulah kepenulisan nanti kalian bisa baca sendiri. Terus selain itu research juga sih. Research juga karena kan PR tuh kan ada 4. Ada 4 tahap gitu kan, penelitian, pelaksanaan, komunikasi, dan evaluasi. Jadinya ya harus research gitu, terus kita belajar lah bagian-bagian dari research itu, terus kayak proposal dan lain sebagainya. Masih teori banget sih, cuman kayak paling prakteknya bikin press release. Terus kalau research kayak gitu biasanya pakai apa sih Mbak? Kayak kuesioner gitu? Apa cari-cari sendiri? Tergantung kebutuhan sih. Kalau misal kuanti itu lebih banyak kuesioner, kalau kuali paling wawancara, in-depth kayak gitu. Jadinya tergantung metodologinya diambilnya apa. Terus selain itu semester 1 masih ya kayak gitu-gitu aja sih, karena dibagi 2 kan, teori sama praktik. Nah semester 6 itu praktik, kemarin yang event. Bikin event, itu kayak tugas besarnya ya Mbak? Iya itu, ya Allah. Gimana suka dukanya bikin event? Sebenarnya selain event tuh yaitu kayak kita bikin strategic plan, strategic PR plan gitu kan, yang itu research, terus kayak kita harus identifikasi masalah dan lain sebagainya, pokoknya sampai budgeting dan lain sebagainya, pokoknya banyak banget aspeknya. Terus kalian harus implementasikan itu ke event, dimana semester 2 ini tuh lebih ke praktisi PR gitu loh, kayak masalah apa di lingkungan, terus nanti kalian angkat dan kalian bikin event kayak gitu. Pas itu sih eventnya kita jadi 2 kelas jadi 2. Sebenarnya dulu tuh satu kelompok tuh 5 orang. Kalau semester satu kelompok satu event. Iya, dulu yang angkatan 2016. Oke. 2016 itu per kelompok gitu loh, kayak kelompok-kelompok kecil. Terus pas angkatan aku itu jadi gede karena biar kayaknya impactnya lebih besar dan lain sebagainya. Terus kayak lebih efektif kayak gitu sih kata dosennya. Nggak tahu sih nanti semester angkatan-angkatan kalian gimana. Tujuannya event itu apa sih Mbak? Maksudnya kayak kenapa kok event? Sebenarnya itu salah satu PR tools ya. Jadi kalau event kan lebih gimana memproyeksikan apa yang masalah, terus solusinya apa, dan pasti event kan banyak orang yang tertarik gitu-gitu. Kalau misalnya memang tulisan dan lain sebagainya kan memang udah semester 1. Jadi kayak big projectnya emang event kayak gitu. Kalau kemarin event mah ya lancar, cuman kayak
coba dulu aja deh kalian organisasi yang dikit-dikit dulu aja, terus nanti kalian megang project besar, terus nanti pas PR insya Allah bisa lah menangani gitu sih. Banyakin organisasi aja. Kemarin eventnya itu pas pandemi nggak Mbak atau sebelumnya? Belum. Oh, Kalau belum. angkatan aku Desember 2019. Oh iya, masih betul. untung ya belum pandemi. Coba Kalau udah pas pandemi. webinar doang. Iya benar. Mentok-mentok webinar, Aduh. Zoom, Google Iya Meet. bener, bosen banget. Dulu Mbak Liana eventnya ngapain? Kalau dulu aku kayak ngambil komunikasi budaya sih. Nama acaranya Komuniker. Kalian bisa lihat aja di IG-nya, masih ada kayaknya. Itu lebih ke gimana sih, kan Solo kan kayaknya Spirit of Java. Terus kayak kita sebagai mahasiswa ada Tridharma keperguruan tinggi dan lain sebagainya. Nah itu gimana sih caranya orang-orang ngerti gitu branding Solo itu sendiri, apalagi budaya Solo kan kental banget gitu. Jadinya ngambil dari situ, terus permasalahan anak muda itu banyak yang belum ngerti, banyak yang belum interest gitu Tentang budaya bener banget tradisional gitu. Nah jadinya kita kayak pengen memperkenalkan dengan mengemas yang menarik kayak gitu. Tapi karena pas itu kayak banyak halang rintang gangguan jadinya kayak ya udahlah seadanya, terus kita jadinya divisif, terus kayak mepet, cuman nggak mepet sih 2 bulan lah, itu mepet nggak, terserah kalian sih ngomongnya gimana. Tapi menurut aku itu mepet Untuk kayak sebuah cuman, event ya. Event besar, nyari duit lain sebagainya, itu cuman 2 bulan. Terus ya udah kayak konsul dan lain sebagainya, terus akhirnya jadi Komuniker gitu. Jadi itu kayak ada simpelnya sih ada yang donasi, kayak kita juga charity juga, art and charity. Itu ada donasi, terus kayak kita ada mural, terus kita ada penampilan puisi tentang Solo, terus kayak kemarin jazz, musik tradisional gitu, pokoknya gitu deh. Pokoknya menampilkan budaya-budaya Solo gitu ya Mbak, biar masyarakat juga lebih tahu tentang Solo, apalagi Bener anak banget. muda. Oke, itu sendiri acaranya berarti budgetingnya gitu kita cari sendiri Mbak, dari nol, nggak dibantu sama sekali. Wow. Bener, jadinya kayak bener-bener ya udah kita proposal, ngajuin sponsorship dan lain sebagainya, jadinya kayak memang dari nol banget gitu. Media partner gitu juga cari-cari sendiri. Bener. Itu jadwalnya eventnya tuh bareng sama yang satunya, apa kayak ada jadwalnya sendiri? Oh kamu yang segini, kamu segini, kayak gitu. Oh iya, aku ingat. Jadi pas pitching itu kan kelas A sama kelas B. Terus pas itu yang aku jadi ininya kayak koordinator acaranya. Jadinya aku yang pitching, terus kayak sama teman-teman lain. Pada intinya dulu tuh acaranya sama gitu sama anak sebelah, kelas sebelah, yang sama-sama kayak buat anak SMA gitu lah, pokoknya roadshow gitu. Nah pas itu kita yang harus ngalah karena mereka udah ACC duluan gitu. Terus jadinya kita nyarilah itu, akhirnya nemu art and charity gitu. Terus ya udah selama itu kayak kita bukan saingan sih, cuman kayak pastikan kita mencari yang terbaik gitu kan. Dan di situ kayak dari tempat, terus dari ini kan udah beda gitu kan, udah beda. Terus kayak yang satunya tuh di mana Mbak eventnya? Di mall. Kemarin di mall. Di mall. Terus kalau kita ya udah di visip. Kan anak muda ya udahlah ke kampus aja gitu kan, yang hemat. Oke, boleh. Terus kalau misal buat tanggalnya sebenarnya diestimasiin kayak sekian sampai sekian, aku lupa sih tanggalnya berapa belas sampai berapa belas. Terus pas itu harinya ternyata sama, karena kita kan ngejar target anak muda semua kan, jadinya mereka juga ngejar anak jadwal libur. Nah libur jadinya sama kan, pas weekend gitu apa ya aku lupa. Abis itu ya udah kayak tabrakan, tapi mereka dari pagi, kita sore kan, karena kita kayak konser gitu. Pertama kali itu konser sampai malam, tapi nggak boleh malam-malam sih sama sama pihak kampus. Ya udah, jadi di situ dosennya gantian, yang pagi ke kelas sebelah, sorenya malamnya baru ke situ. Jadi kita ngalah, untung kita sore gitu. Jadinya ya saling berbagi aja, terus kita juga saling ngunjungin gitu, ada perwakilan gitu sih. Seru ya Mbak bikin event gitu? Seru sih, harus nyoba. Jadi kalau mau ngambil PR, ambil aja. Oke, itu pasti ya, tugasnya nanti bakalan bikin event itu pasti ya? Pasti kalau belum ganti kurikulumnya. Iya bener-bener. Tergantung dosen juga sih. Gitu. Tapi selama bikin event itu didampingin nggak Mbak? Atau cuma buat konsul-konsul aja? Atau dibantuin kayak gitu gimana? Ada sih kayak dosen yang membantu, terus kayak kita misalnya ada revisi dan sebagainya, kita ada konsul rutin gitu. Cuman kayak dipantau aja sih, ya kayak sebagai SC lah gitu dosennya gitu. Persiapannya itu tergantung kita maunya kapan atau ditentuin sama dosennya? Prepare itu dari awal. Dari awal banget
merencanakan event sampai jadinya event? Oh, itu tuh pas semester 6, itu tuh awal-awal emang teori kan yang tentang strategic PR plan. Terus nanti setengah dari semester itu, kayak kan itu berarti 6 bulan. 3 bulan setelah itu teori yang itu juga PR plan. PR plan juga ini sih, kayak kita nyari masalah, terus kita nyari klien juga. Jadinya tugasnya banyak. Pas aduh, pokoknya tugasnya banyak, terus kayak bikin company profile dari klien ini juga, terus kayak bikin strategic plan. Kemarin kayak banyak hotel yang collapse dan kita harus bikin gimana strategic plan itu, gitu-gitu. Jadi banyak sih dulu kayak kliennya itu terserah kayak bidang industri, bidang perhotelan. Kita nentuin niaga. sendiri kayak gitu, Mbak? Ya udah ada spesifikasi dari dosen gitu. Okay. Kita tinggal aku mau ngambil perdagangan atau apa kayak gitu. Itu yang pertama, itu 3 bulan itu udah hektik. Terus yang 3 bulan setelahnya ya baru event itu yang aku bilang persiapan 2 bulan. Dari 3 bulan itu kita udah harus mikirin satu kelas. Dan kalian paham kan, satu kelas banyak orang. Yang aku berapa ya, 30 atau berapa ya, aku lupa. Itu harus menyatukan pikiran gitu, padahal mereka beda ya, visi misi dan lain sebagainya gitu. Kayak aku pengennya kayak gini, aku nah, kayak gini. Bener banget, dengan pengalaman yang berbeda. Wah lama tuh, kayak brainstormingnya tuh kayak lama banget, kayak harus ini harus itu kayak gitu. Tapi kebanyakan saran juga kan kalau orang-orang. Bener banget, dan di situ kayak memang harus ada yang dalam tanda kutip egois ya, sama yang memang harus dalam tanda kutip juga mengalah gitu. Jadi kita harus sama-sama apa sih yang paling penting gitu buat suatu masalah itu untuk diperbaiki kayak gitu sih. Oh, kayak gitu. Tapi eventnya itu juga terserah kita ya, Mbak? Apa ada tema besarnya gitu, Mbak? Pas itu apa ya? Terserah sih, pokoknya kayak indikatornya cuman pokoknya ada suatu masalah di lingkungan sekitar, terus kalian harus bikin event satu kelas. Udah sih, aku ingatnya kayak gitu, kayak ya udah terserah banget gitu. Jadinya terserah target kamu. Terserah banget tuh. Bener banget, kayak apa nih gitu nyarinya. Jadinya ya udah kita harus pinter-pinter nyari masalah gitu. Karena kan yang aku tadi bilang, biar itu lebih ke research dulu, terus baru perencanaan, mengkomunikasikan, baru eval kayak gitu. Nggak boleh ada salah satu yang dibuang kayak gitu sih. Emang tahapannya kayak gitu ya, Mbak ya? Benar-benar. Tapi kalau misalnya kayak gitu tuh enakan sekelas gede banget gitu apa per kelompok gitu sih, Mbak sebenarnya kalau bikin sebuah event kayak gitu? Itu tuh dibagi panitia gitu juga, Mbak? Bener, kayak seru sih ini, aku jadi nostalgia. Iya, nggak apa-apa, Mbak. Biar kita juga ada gambaran gitu kan besok bakal kayak gimana. Jadi tuh pas event itu kita kan pertama di itu kan kayak nggak tahu sih keputusan dosen, karena biar budgetingnya lebih maksimal, terus kayak optimal juga buat acara-acaranya, nggak kayak kecil-kecil, dosennya pun terbagi-bagi gitu kan. Nah terus jadinya lah sekelas gitu, kebetulan dosen nggak bisa diganggu-gugat. Kalau misal ngomongin plus minusnya pasti ada sih. Plus minusnya kayak kalau gede tuh enak, jadinya tuh panitianya banyak, tenaganya banyak, terus kayak ide-idenya, terus kayak saran-sarannya juga banyak. Cuman kayak minusnya juga, nah itu brainstormingnya lama. Terus pun kita tingkatan dari kemampuan kita juga beda-beda. Iya sih, kayak pengalaman juga beda. Jadi kan harus menyesuaikan lagi. Terus belum juga kalau kelas belum ada acara yang memang bareng gitu kan. Terus kalau misalnya yang kelompok-kelompok kecil sebenarnya enaknya karena lebih mungkin bisa solid ya. Bisa solid, terus kayak lebih terarah juga sih. Cuman ya itu budgeting susah, terus kayak buat tempat dan lain sebagainya juga kayak harus optimalnya susah karena orangnya sedikit, tenaganya dikit. Tapi plusnya ya itu sih, jadi lebih enak gitu, kayak pemikirannya langsung bisa jadi satu kayak gitu. Kalau misal ngomongin kemarin seru sih, seru banget karena jadi pertama lebih kenal sama teman-teman kelas. Iya benar. Pasti karena kalian masih maba ya, masih maba apalagi online nih, belum pernah ketemu sama sekali. Bener banget, jadinya ini salah satu buat solidaritas gitu, jadinya lebih kenal. Terus yang dulunya nggak deket jadi tahu, oh ternyata dia kapasitasnya kayak gini kayak gitu sih. Gitu sih. Balik lagi ke public relation nih, Mbak. Ini kan asikan bahas event nih jadi nih. Kalau dalam public relation sendiri itu apa aja sih, Mbak, bidang yang terlibat? Terus tugasnya ngapain aja? Kalau bidang berarti kayak bidang ini ya yang dipelajari gitu ya. Yang pertama pasti ini jurnalistik. Jurnalistik kan tadi udah buat base-nya press release, terus buat company profile dan lain sebagainya. Pun kalau nulis pun kayaknya di semuanya iya sih. Dan selain itu
kita kan juga hubungan dengan media, yaitu media relation, salah satu dari komponen public relation itu sendiri. Itu juga harus berhubungan sama jurnalisme dan redaksi-redaksi media, komunitas dan lain sebagainya. Jadi menjalin hubungan, terus kayak gimana caranya citra itu kan dipandang masyarakat dengan kita pasti dari media, dari medsos, dari media massa dan lain sebagainya. Satu jurnalistik, kedua fotografi pasti sih, karena buat ya dikit-dikit lah. Terus yang ketiga bidang ilmu yang research itu sendiri tadi, yang kayak pasti kalian MPS, terus benar. Di semester 3 ya, Mbak. Pokoknya dapet lah teori-teori penelitian sosial, terus itu harus diimplementasikan ke PR itu sendiri. Kayak yang tadi empat tahapan itu kan pasti dari penelitian harus research, terus harus bisa nulis, terus harus bisa critical thinking juga, dan kamu harus bisa kayak nangkep masalah apa yang memang harus peka gitu. Terus yang kedua perencanaan di sini lebih ke ini sih, kayak semua ilmu komunikasi, maksudnya yang penjurusan itu spesialisasi sebenarnya berkorelasi sih. Iya sih, kayak jurnalistik itu sebenarnya ada hubungan sama PR, sama advertising nggak gitu. bisa jadiin salah satu harus iya apa enggak kayak gitu. Terus video juga pasti perlu, karena kan kita perlu visual dan lain sebagainya gitu. Terus ilmu apa lagi ya, pokoknya banyak sih PR. Terus kalau penjualan promotion juga, karena kan PR salah satu dari komponen ini kan, marketing mix itu dari advertising, PR, terus kayak penjualan dan lain sebagainya. Terus PR, adver, udah sih menurut aku itu yang paling penting buat dipelajarin gitu. Oke, jadi emang ada hubungannya ya, advertising, nanti PR ini bagian yang mengkomunikasikannya. Bener banget. Branding perusahaannya. Oke, kayak gitu guys. Aduh, semoga mencerahkan ya. Iya nih, kayaknya udah pada ngantuk nih. Iya nih. Iya Mbak, untuk mencapai tugas tadi, tujuannya, kegiatannya public relation ini kan juga perlu alat-alat atau media tertentu, kayak yang tadi dibilang tools of public relation, kayak advertising, pameran, fotografi, film, media internal, dan juga pers. Boleh dijelasin lagi nggak sih Mbak, tools of public relation ini seberapa menunjang dalam kegiatan public relation gitu? Jadi ini kayak ulangan ya, ulangan kayak ujian gitu. Aku Tulisan. Jadinya kayak nginget-nginget juga. Sebenarnya kalau PR tools itu banyak, dari konvensional ke modern itu selalu berkembang gitu. Kalau dulu zamannya yang pertama kalian bisa baca sendiri sih, kayak aku nggak hafal juga, kayak ya udahlah kayak seingatnya aja. Media relations pasti, karena berhubungan sama media kan. Kalau nggak mungkin dong kita nge-branding dan lain sebagainya nggak dikenal masyarakat lewat media dan lain sebagainya. Itu pasti tools yang paling penting, karena tools kan itu untuk menunjang kegiatan kita gitu kan. Terus yang kedua itu dulu newsletter, terus brosur, terus katalog yang memang dibikin yang kayak konvensional gitu. Sekarang sih masih ada yang pakai, cuman memang mungkin masih lebih jarang ya Mbak. Lebih efektifnya mesti udah email, terus kayak sosial media, sosmed udah dipakai. Terus event juga salah satu PR tools, terus komunitas juga, community, banyak sih, kayak tergantung sama kebutuhan dari PR itu sendiri gitu. Jadi secara umum ya itu pasti ya media relations, dari medianya, media sosial. Media tuh bisa konvensional, bisa modern, itu yang aku tadi bilang, email dan sebagainya. Terus dari community-nya, karena kan PR itu two-way communication ya. Jadinya pasti perlulah komunitas-komunitas, terus kayak masyarakat, jadinya ada community. Terus apalagi tadi? Ya itu deh pokoknya bisa dibaca lagi. Dari advertorial juga, kayak iklan kan juga masuk ke PR. Jadinya memang rancu sih, cuman nanti yang tadi aku bilang, kita tuh lebih menjual dengan halus gitu. Kalau advert kan ya dengan langsung nih bikin ini ya memang buat naikin omset, buat brand awareness, ya ujung-ujungnya buat naikin omset kayak gitu sih. Kalau kita bukan cuma itu, kita gimana caranya orang kenal kita, bukan cuma kenal tapi mereka juga ada feedback baik buat kita kayak gitu. Jadi mereka juga aku jadi tahu nih ada di sini, terus bisa promosi ke teman-temannya juga. Kan itu salah satu media promosi yang paling efektif gitu. Pinter, kan Sandra. Dari mulut ke mulut kayak gitu. Iya, semoga juga pada paham ya. Benar kata nih, Sandra. Kalau misalnya kan untuk public relation sendiri, menurut Mbak Liana nih, kan tadi udah dengan tools-tools yang penting-penting tadi itu kan Mbak, tapi
ada salah satu yang paling penting ini apa sih Mbak? Toolsnya. Mm-mm. Kalau milih kayaknya nggak bisa ya, karena semua tuh saling melengkapi ya. bener banget. Kalau misalnya cuman event terus nggak dikomunikasikan ke media sosial dan sebagainya, kayaknya nggak bisa, karena nggak bisa satu bidang gitu. Jadinya memang harus berkesinambungan. Terus kayak yang tadi dari prosesnya itu kan memang banyak kayak tools-toolsnya, kayak riset juga harus tools, metode dan lain sebagainya gitu-gitu. Jadinya memang nggak bisa dipisah-pisahkan gitu sih, gitu. Oh my god. Jadi tapi sekarang tuh masih ada nggak sih Mbak yang pakai tadi kan media konvensional kan sekarang lebih kayak IG ads, Bener-bener. Facebook ads kayak gitu. Tapi masih ada nggak sih Mbak yang kayak nempel-nempel di tiang listrik atau dibagi-bagiin gitu tuh masih ada nggak sih Mbak sebenarnya? Pasti ada. Aku yakin pasti ada. Terus kenapa ada? Karena kan nggak semua, ini tergantung target ya. Iya. Kalau misal Iya, targetnya benar-benar, mereka benar-benar. masyarakat yang memang kelas menengah ke bawah, yang memang nggak main sosial media, terus kayak pendidikannya masih tergolong rendah. Itu kan pasti mainnya media massa, kalau nggak lihat di jalan dan lain sebagainya gitu. Pun kalau misal di jalan belum tentu yang kalangan menengah ke bawah sih, pasti kan ada yang misal orang kantoran dan lain sebagainya, pasti ngelihatnya baliho dan lain sebagainya gitu. Jadinya videotron gitu-gitu juga kan. Jadinya memang tergantung target sih kalau misal dibilang oh itu tuh masih ada pakai atau enggak gitu, karena nggak semuanya kan main sosmed ya. Iya. Jadi generasinya juga masih beda gitu. Oh gitu. Tapi emang lebih efektif media ya Mbak? Bener banget, karena kan kayaknya semua masyarakat kayaknya di penelitian hot seat juga udah banyak banget yang Iya. pakai media, terus Lagi kayak pandemi ini kan semuanya online bener semua banget kayak gitu. bener. Oh gitu. Nah, selama ini tadi kan Mbak Liana magang di ini ya Mbak? Di mana Mbak? Agensi Asia PR. Oh iya, Agency. ASEAN PR Agency. Itu gimana sih Mbak pengalamannya? Oke, jadi ini based on pengalaman aku aja ya. Kalau misal di magang, kalian mau nih kayak udah spesifik pengennya PR gitu. Kalau aku sendiri lebih dapat ilmunya, kayaknya lebih dapat ilmunya ketika kalian emang ngambil agency. Kalaupun kalian ngambil kayak corporate communication, misalnya kayak di perusahaan multinasional atau pemerintahan, humas gitu bisa sih. Cuman mereka kan beda ya, mereka cuma membranding diri mereka sendiri. Dan yang aku bilang humas itu kayak two way tapi nggak two way amat gitu. Kalau Nggak misal terlalu memperhatikan feedback gitu ya Mbak? jadinya mereka memang kepentingan mereka terus kayak buat masyarakat gitu. Jadinya cuma satu brandingan gitu. Tapi kalau misal di agency PR, kalau nggak di konsultan PR gitu-gitu tuh jadi lebih banyak macamnya. Terus kita juga klien-klien juga bervariatif. Itu lebih membuka pikiran kita sih gimana cara kerja PR yang lebih profesional kayak gitu, karena tahu sendiri kalau misal di humas bukan di di agensi dan lain sebagainya kan memang ya udah kayak press release terus kayak press conference dan lain sebagainya kan. Kalau misal di agensi tuh benar-benar kayak dari nol, misal Lebih luas gitu ya Mbak jangkauannya? media monitoring, memang ada yang pakai aplikasi misal Keyhole, Hotseat dan lain sebagainya. Ada yang memang konvensional tergantung klien minta apa. Terus ada juga misal kliennya ya dari pemerintahan, dari perusahaan multinasional dan lain sebagainya, dari perusahaan F&B dan lain sebagainya lah, pokoknya banyak. Jadinya lebih kayak variatif dan kita memang harus berpikir lebih banyak karena kan harus idenya banyak nih kayak oh ini harus ini. Tapi kalau misalnya yang bukan di agency, aku merasa kayak oh ya udah masalah mereka kan emang bukan sih monoton ya, cuman kayak memang pasti selinier gitu. Kalau misalnya di agency kan pasti banyak nih, oh masalah aku tuh kayak perusahaan aku tuh kayaknya kemarin ada krisis ini, ada yang penjualannya citranya miring dan lain sebagainya kayak gitu. Jadinya dari pengalaman aku sih di agency ini seru dan aku spesifiknya di media relations karena kan banyak nih kayak ada PR audit, terus ada event management, CSR dan lain sebagainya. Dan kemarin aku lebih ke media monitoring karena pas jangka waktu aku magang tuh memang lagi megang klien yang memang buat media monitoring. Gitu. Selain media monitoring juga aku kayak nulis-nulis sih, yaitu jurnalistik di web-web. Terus apalagi ya, event management juga aku satu dapet. Tapi karena itu webinar, terus kita cuma mempersiapkan dari belakang layar gitu, jadinya kurang greget ya Mbak. Tapi memang pandemi ya gimana lagi gitu. Sih. Alhamdulillah kemarin magangnya ya offline, jadinya lebih kerasa di gitu. mana sih Mbak SCPR Di Jakarta Selatan. Oh di Jakarta Selatan. Mbaknya Liana sendiri ini asli mana? Aku Purwokerto.
Purbalingga ding. Oh iya ya. Jadinya Jadi ya ngekos berarti di sana. Iya, Selama dari- berapa lama itu Mbak magang? dari aku lupa Juli sampai Agustus 2 bulan Juli sih. sampai- oh, Kita 2 bulan magang doang. minimal 2 bulan. Terus sekarang udah 3 SKS. Dulu 2, sekarang 3. Oh my god. Jadinya kayak oh ya udah sih lebih ini. Sebenarnya kalau pengen lebih lama juga nggak apa-apa sih, tapi menyesuaikan sama kegiatan kamu gitu kan. Oh, Karena iya sih, semester bener. 7 udah nggak ada matkul sih kalau Bener. angkatan aku. Tapi Fokus ada skripsi ya, Mbak? skripsi, ada yang belum KKN dan lain sebagainya gitu sih. Terus ada yang masih ngambil kuliah-kuliah yang ngulang dan lain sebagainya. Memang Gitu waktunya sih. di semester 7 kayak gitu ya Mbak? Mm-mm. Buat, kan udah nggak ada kuliah, terus waktunya buat yang kalau misalnya ada yang ngulang-ngulang kayak gitu. Oke. Iya sih, kalau kemarin magang lebih ke media relations ya itu kayak media monitoring. Jadi kita media monitoring ya itu kayak identifikasi berita, terus kayak misalnya klien lagi ada acara apa, terus upload press release di mana aja yang upload dan sebagainya, kita rekap terus kita analisis, terus kita ngevaluasi gitu-gitu, terus nanti insight-nya tinggi enggak kayak gitu. Jadi memang ya itu harus belajar, nggak apa-apa, jangan pusing dulu, nggak apa-apa udah Emang pusing. banyak ya. Ini kayak muka-mukanya udah pusing banget ngomongin public relation. Tapi itu sebenarnya emang luas banget ya Mbak, public Benar. relation tuh. Seru sih kalau kalian suka, kayak wah seru pokoknya. Jadinya kayak banyak kalau misal memang kamu belum bisa, misal media relation susah nih, ada yang event management, ada yang CSR. Misal aku kemarin dapat buat background CSR juga. Jadi ada satu klien yang memang CSR nih ada pandemi, terus kayak mau bagi-bagi sembako dan lain sebagainya. Kita nge-breakdown, terus kayak kita harus nyari masalah di wilayah mana sih dan lain sebagainya. Jadinya ya memang harus kritis, Iya sih. harus menyesuaikan juga sih sama kebutuhan gitu. Tapi emang susah ya Mbak kalau di masa pandemi kayak gini tuh. Harus adaptasi. Iya benar-benar. Berarti kemarin juga magangnya di masa pandemi ya Mbak berarti? Cuman bener lagi Jakarta online. naik-naiknya. Iya makanya. Lagi ribet juga kan, harus pakai surat keluar masuk Iya, Jakarta pakai dan rapid sebagainya. swab gitu juga nggak Mbak? Pakai Oh, rapid. Tapi ya worth it sih. Iya. Udah jadi pengen magang. Bentar lagi. Tapi aku saran aja sama teman-teman, misal ya masih semester awal, tapi nggak apa-apa sih dari sekarang. Maba banget. Jadi maba banget ya, nggak apa-apa, nanti magang kalian udah tahu spesialisasi itu kayak gini kalau kayaknya aku kesini. Dan kalau misal mau magang tuh memang nyarinya menurut aku, kalau misal pengen banget yang memang ini tuh kayak perusahaan multinasional atau misal agency, harus dari jauh-jauh hari, karena mereka pasti kayak minimal 3 bulan 6 Harus bulan ada malah ada pengalaman gitu nggak Mbak? Kalau misalnya mau magang gitu ada pengalaman-pengalaman gitu juga nggak Mbak? Perlu nggak atau? Sebenarnya sih tergantung kebutuhan. Cuman kayak rata-rata kalau magang mah yang penting bagusin aja CV-nya. Maksudnya pasti organisasi lah, atau misal kalian lomba ya sewajarnya mahasiswa aja Iya, gitu. bener-bener. Sewajarnya mahasiswa. Terus kalian harus nyari-nyari juga. Dulu aku nyari dari awal semester. Jadinya kayak itu kayak Udah emang niatnya kesana gitu ya Mbak? kayak banyak sih dulu, kayak udah nge-apply 10 sampai 15. Karena itu kayak kerja kalau Iya nggak punya sih. orang dalam tuh. Oh iya bener-bener kalau nggak ada orang Sorry, dalam mungkin susah. emang agak susah ya. Kalau nggak Gitu. hoki juga kan susah. Bener banget gitu sih. Oh Mbak Liana ini emang dari awal pengen di agensi gitu atau gimana Mbak? Dari awal memang pengen udah spesifik gitu. Kalau agensi kan benar-benar fokus nih ke agensi PR, ya udah konsultan PR yang memang menangani yaitu yang PR audit, research, krisis manajemen dan lain sebagainya. Jadinya kayaknya lebih bisa fokus, terus lebih bisa banyak dapetnya gitu. Kalau misal sebenarnya nggak apa-apa sih corporate communication di pemerintahan atau di perusahaan juga sama aja. Cuman ya itu yang aku tadi bilang, mereka lebih fokus ke branding mereka sendiri gitu. Kalau ini kan memang kita ngadepin klien, jadi kita bisa beradaptasi lagi kayak gitu. Tapi sebenarnya PR di sebuah perusahaan itu dia tugasnya kayak turun ke lapangan gitu apa gimana sih Mbak? Kan kadang dia bagian yang promosiin keluar atau bagian yang di kantor aja kayak Iya, gitu. bener. Tunggu kliennya datang. Kalau misal ini ya pembagiannya, kalau aku sih nggak terlalu tahu spesifiknya, cuman ya memang kalau PR pasti dibagi-bagilah. Ada yang memang buat kasarannya untuk media relation itu sendiri, terus kayak buat eventnya itu sendiri gitu. Jadi memang dibagi-bagi sama kebutuhan. Ada yang memang buat research PR-nya itu kayak gitu. Jadi memang nggak semuanya kayak lagi conference, lagi press conference mereka di situ semua kayak gitu. Jadi memang kayaknya dibagi-bagi sih, kayak nggak semua di situ. Pas aku magang juga ada yang media relations, terus ada yang research, ada yang memang udah jadi ya memang udah langsung menangani klien itu sendiri kayak gitu. Selama magang ini ada tantangan tersendiri nggak Mbak? Kayak
ternyata nggak bisa di sini nih, gimana dong kayak gitu, nggak ada tantangannya gitu nggak Mbak? Kalau Dari awal cari-cari magang kayak gitu sampai pelaksanaannya. kalau dari awal sih ya itu struggling ini, nyari-nyari yang memang udah pas, terus kayak oh aku udah pernah magang itu di kementerian, di ini, di itu, di Edelman itu bagus agensinya, tapi itu internasional sih, yang nggak tembus juga. Pokoknya banyak sih kayak udah strugglingnya karena aduh takut nggak dapet, Iya takut sih. nggak sesuai apa, ya udah yang ini deh, ini doang kayak gitu-gitu, karena pengennya ekspektasinya kayak wah masih idealis nih, Iya benar-benar. pengen yang ini, terus pas sudah dapat alhamdulillah ya memang itu salah satu wishlist aku kayak oke. gitu. Yang sesuai diingin sama Mbak Liana. Terus pas magang ya strugglingnya kayaknya aku nggak dapet apa-apa gitu, maksudnya belum dapat apa-apa gitu di kelas, karena memang menurut aku di kelas terbatas banget. Iya Jadi sih. pas media monitoring pun aku kayak baru tahu oh ini tuh harus ada alat yang memang modern, yang memang harus udah ada diagramnya sendiri, siapa yang mention berita-berita di perusahaan ini, terus kayak Itu tuh nggak dipelajarin di kelas gitu Mbak, atau gimana? kalau aku enggak sih, atau gara-gara kita nggak nanya gitu angkatan aku. Mungkin ya. Cuman kayak apa namanya yang kita buat PR value, penghitungan PR value sesimpel itu tuh aku baru ngerti di magang. Jadi kayak wah aku ya maksudnya alhamdulillah sih jadinya Ilmu magang baru. jadi ngerti. Jadi ada hal baru yang memang oh kenapa ya nggak tahu, apa gara-gara aku nggak belajar dan lain sebagainya kayak gitu. Jadinya ya gitu deh, kayak banyak-banyak teori-teori sama praktek yang memang oh ada nih teori yang memang perlu tapi ada yang kurang kayak gitu. Jadinya saran buat teman-teman banyakin baca-baca aja, terus misal bisa follow-follow Instagram yang memang PR kayak PR Indonesia, terus kayak tadi Edelman dan lain sebagainya kayak gitu sih. Oke, pertanyaan terakhir Mbak. Oke. Ini kayak ujian beneran deh. Iya. Pertanyaan terakhir ini, kalau public relation ini kan luas banget kan Mbak. Nah prospek kerjanya itu bisa kemana aja dan apa aja Mbak? Sebenarnya jawabannya simpel sih, kalau Ilkom pasti fleksibel. Jadi Iya kalian sih. mau jadi apa, terus kayak bisa selinier, bisa enggak gitu. Kalau misal mau Kayak selinier, ilmu dasar gitu ya Mbak? Kalau Ilkom benar, kayak lebih bisa masuk ke sana ke sini, dan pasti semua perusahaan butuh PR sih. Pasti butuh PR. Selain jadi PR di corporate communication, bisa jadi PR audit, terus kayak buka konsultan sendiri, terus kayak di agency, bisa kalau buka jadi konsultan sendiri tuh gimana Mbak? bangun kayak jadi PR agency. Dari sekarang juga kalian bisa bangun gitu, kayak simple terus kayak oh dapat klien gitu-gitu, sesimpel itu gitu. Jadinya bisa gede kayak gitu. Selain itu juga bisa jadi jubir pemerintah dan lain sebagainya juga bisa. Terus apalagi ya, IO juga bisa. IO kalau misal kalian sih tergantung sih, MC juga bisa sih, karena kan semuanya kayak masuk gitu. Cuman yang paling ideal ya mungkin kalau misalnya memang fokus interestnya ke PR ya yaitu dalamin PR aja, nanti bisa di agency atau memang memegang corporate communication kayak gitu. Oh kayak gitu. Gitu. Tapi Mbak Liana sendiri kedepannya pengen jadi apa nih Mbak? Aduh, mau belajar dulu aja. Belajar dulu aja, nanti seiring berjalannya waktu aja deh, doain ya guys. Oke. Gitu. Oke Commerce, ini tadi udah seru banget ya perbincangan kita sama Mbak Liana nih tentang public relation. Ternyata banyak banget yang bisa kita pelajari dari public relation. Nah, kalau misalnya teman-teman atau commerce yang ada di rumah ada pertanyaan, boleh langsung ketik nama di kolom komen. Nanti bisa langsung on cam, on mic. Berapa ini jumlahnya? Ini Mabanya? yang join ada berapa nih? 84. Nggak semua ya? Boleh minum dulu Mbak? Oh, iya. Kalau misalnya haus. Suka ngomong jadi kayak hilang Iya. hausnya. Pada ngantuk nih. Iya nih pada off cam nih. Di ayo-ayoin, ayo nyalain kamera gitu. Kemarin pas magang ini Mbak Liana tuh dapat dari, maksudnya dapat info. Oh, ada yang nanya. Oke. Nabila boleh langsung on mic aja.
pakai ininya biar denger. Oke. Dari tadi nggak ini. Oke, bentar. Oke, langsung. Liana. Nggak apa-apa. Oke, thank you Nabila. Boleh Mbak Liana? Oh, langsung dijawab ya. Tadi tanyanya dia interest ke PR, terus ada klien gak yang Mengesankan. sebenarnya kalau misal yang mengesankan itu, aku kayak ini deh. Gak apa disapa dulu pas jawab. Kalau mengesankan itu karena aku dapat beberapa klien aja, karena terbatas ya waktunya, dua bulan aja, dan mereka lagi klien kemarin tuh aku klien yang ini perusahaan Sanyo, kalau sekarang namanya Aqua Japan. Aqua Japan, terus Valvoline yang perusahaan dari Amerika yang oli. Abis itu aku dapat juga dari Bakamla, Badan Keamanan Laut, itu dari corporate communication dari situ. Terus apa lagi ya? Kayaknya itu sih, dan yang paling mengesankan menurut aku karena aku banyakan di Aqua Japan, jadinya ya itu yang paling mengesankan, karena dari situ aku belajar kayak oh ini nih media monitoring, dan ternyata mereka tuh ada yang event tahunan yang memang udah nge-brandingnya kuat gitu, karena mereka kan rebranding ya dari Sanyo ke Aqua Japan, dan ini kayak banyak banget nih teman-teman redaksi dan komunitas yang antusiasmenya tinggi kayak gitu. Jadinya sebenarnya pengen sih banyak klien lagi, cuman gara-gara lagi pandemi, terus terbatas juga yang memang Itu ngaruh ya Mbak kalau pandemi kayak gini? Bener banget. Dan ya udah jadinya dapatnya seadanya, ya udah diterima aja gitu. Jadinya yang Aqua Japan sih menurut aku yang sebenarnya dia dari event juga, terus kayak media monitoring juga, abis itu dia juga CSR juga kemarin dia yang buat pandemi gitu. Jadinya aku memang concernnya ke situ gitu sih. Semoga menjawab. Oke, Nabila. Boleh. Oke. Kalau misal nyari-nyarinya itu nyaru banget ya dengar suara sendiri. Kalau nyari-nyarinya itu lebih ke ini sih, pertama nanya-nanya ke cutting, karena kan pasti udah ada relasi lah kesananya gitu. Selain itu pasti kita udah ngelis nih, oh ini nih yang menarik kayak gitu. Jadinya memang perlunya kenal cutting ya kayak gitu, buat diserap ilmunya, jangan kayak ya udahlah cutting kayak gitu. Terus yang kedua memang aku searching gitu sih, kayak dari IG, terus memang itu kayak literasi media penting banget juga menurut aku, karena oh kita tuh tahu nih oh ada PR agency ini, terus kayak kita jadi baca mana oh ternyata bener magang. banget. Dan kalau nggak buka pun kemarin aku teleponin kayak bener-bener usaha dari nol, kayak oh buka magang gitu boleh Mbak? boleh. Yang penting kayak ya udah perkenal diri ya sewajarnya lah, sesampalnya. Dan itu kayak nanya dulu kan, ada yang bukan magang atau enggak. Kalau memang ada yang bukan magang, kalian bisa nih cari-cari info di magang update, terus kayak Instagram kan banyak tuh kayak magang info dan lain sebagainya. Kalau enggak kamu kalau oh pengen nih di perusahaan ini, kalian follow aja gitu, biasanya mereka kayak buka secara berkala gitu. Jadi memang harus up to date gitu. Selain itu juga kadang nanya-nanya yang misal telepon nih oh enggak, terus nanti kita tanya lagi. Biasanya mereka kalau misal memang butuh ini orang pasti buka gitu, ketika emang nggak ada pengumumannya nih, tapi mereka tiba-tiba buka kayak gitu. Terus tadi pertanyaan kedua apa ya? Tadi ada 2 nggak sih? Nggak ditulis ya? Oh, apply-nya ke perusahaan itu gimana? Oh caranya. Jadi
Kalau misal buat berkas-berkasnya tergantung sama tempat kamu yang mau ngeplay. Kalau misal aku itu kemarin ada sih yang memang standarnya pasti nih CV sama surat pengantar Lamaran dari kerja. Oh enggak. surat Pengantar dari kampus. yang ditandatangani sama WD3 kayak gitu. Jadi memang harus ini kenal Mbak Sari juga, kenal Mbak Asri juga yang sekretaris dekanat gitu. Jadinya itu bikin sih. Kayaknya kalau proposal itu jarang karena kemarin kalau proposal kan yang bikin itu panitia magang. Jadinya template gitu. Kita cuma ngisi nama doang terus nanti kita serahin. Cuman jarang sih yang pakai proposal karena kalau magang mahasiswa kayaknya lebih simple gitu kan. Yang penting itu CV sih ya, disiapin CV dari sekarang. Terus surat-surat juga nanti bisa diurus kayak gitu. Yang penting jangan dadak. Ada juga yang memang gak ada wawancara, ada yang langsung masukin berkas, ada yang memang wawancara dulu terus gak ada panggilan. Aku kemarin wawancara sampai tahap 2 tuh di Dijen Dikti itu lagi bukaan terus kayak nggak ada kabar juga padahal udah ujian, udah wawancara gitu. Jadi Kalau memang nggak ada kabarnya berarti ya enggak gitu. Intinya ya siap-siap di PHP banyak, jadi harus ada opsi banyak banget. Gitu sih. Siapa tadi yang nanya? Nabila. Nabila, makasih pertanyaannya. Oke. Thank you Nabila. Selanjutnya ada Ferry. Boleh langsung on cam, on mic. Halo. Masuk. Ya nggak apa-apa. Oke. Sama-sama. Oke, thank you Ferry. Oke. Makasih ya. Pertanyaannya tadi siapa? Ferry. Sebenarnya idealnya sih yang tadi aku sebutin apa aja sih bidang yang memang diperlukan gitu. Semuanya perlu. Cuman ada yang memang diprioritaskan. Yang pertama pasti jurnalistik. Karena aku kemarin juga lihat si Reza jelasin kayak memang itu basic dan itu benar. Kayak memang semuanya butuh kayak press release dan sebagainya gitu. Kalau aku saranin sih jurnalistik. Terus yang kedua bingung sih sebenarnya kalau misal memang kalian concernnya bisa video atau misal mau radio juga nggak apa-apa. Tapi kalau aku kemarin PR, advert sama jurnalistik. Kenapa aku ngambil kalau jurnalistik tadi udah ya kayak basicnya. Kenapa aku ngambil advert? Karena advert itu kan dulu kayaknya nyaru gitu loh, kayak apa sih bedanya advert sama PR, kok kayaknya sama gitu pas aku belum masuk spesialisasi. Terus pas aku spesialisasi kayak oh kayaknya aku mau ngambil advertising nih biar ngerti nih apa bedanya dan memang marketing mixnya tuh marketing mix communication-nya tuh di mana gitu, mereka tuh bedanya di mana dan itu memang bedanya tuh dikit banget dan harus memang kerja sama gitu sih. Jadinya kalau aku saranin sih 3 itu. Cuman kalau misal mau yang lain ya boleh-boleh aja, video juga penting, terus kayak nulis skrip, terus kayak buat desain grafis dan lain sebagainya, bikin film itu juga perlu gitu. Kalau buat radio juga masuk sih, radio tuh banyak banget juga ilmunya gitu. Oke, itu tadi jawabannya. Ferry gimana? Oke, Sama-sama. thank you Ferry. Oke, ada yang mau nanya lagi? Masih ada waktunya. Kalau enggak aku yang nanya nih. Boleh. Siap-siap nih. Nggak ada yang nanya lagi. Nggak ada nih, kalau nggak ada yang nanya, Baliana nih yang nanya. Oke. Oke, boleh deh Mbak. Langsung aja. Nanti yang bisa jawab dapat sesuatu. Panitia juga nggak apa-apa. Oke. Yang bisa ketemu ya, aku juga bingung nanti hadiah yang dikasih gimana. Mau nanya simpel aja sih. Tadi yang kalian dapetin dari apa yang kita sama-sama sharing itu point of view dari kalian gimana, terus kayak pendapat kalian tentang PR dan memang gimana sih pokoknya kalian yang dapat dari aku gitu. Ada yang mau? Bukan nanya sih, berpendapat aja.
satu orang yang dapat, tapi jangan banyak-banyak. Nanti dapat buku dari aku. Tuh, dikirim ke rumah. Boleh. Siapa yang mau? Gampang banget nih. Panitia nih yang ngambil. Ditunjuk nih, masa ditunjuk? Bacanya Karen apa keren? Keren. Kalau nggak ada buat panitia nih. Ditunjuk dulu kali ya, Mbak? Boleh. Boleh, oke. Yang dari tadi kayaknya serius banget nih ya, merhatiin banget. Ada siapa yuk? Paskalis Damar. Boleh dong dijawab tadi yang ditanyain sama Mbak Liana. Panik. Sedapatnya aja. Sedapatnya aja. Ya sedengarnya kamu aja nggak apa-apa. Apa? Kok tidak bersuara? Hangus nih. Dihitung aja panitia. Atau kalau nggak bisa jawab, Damar mau tunjuk siapa deh? Temennya. Nunjuk aja bingung ya. Oke, Dea Mita. Boleh on cam, on mic. Mana Dea Mita? Nggak kelihatan. Dea Mita Febriani. Adakah kamu di sini? Oke. Boleh tadi dijawab pertanyaannya Mbak Liana? Boleh dilangin deh Mbak pertanyaannya. Simple sih. Tadi kamu dapat apa gitu dari sharing sesi ini? Oke. Bagus. Siapa tadi namanya? Dea Mita. Dea Mita ya. Makasih jawabannya. Rumahnya mana nanti? Rumahnya mana dikabarin. Dea Mita? Oh, Temanggung. Yaudah nanti kabar-kabar aja sama panitia. Oke. Makasih Kita aja ya ya. nanti bukunya. Satu Oke. lagi masih ada waktu nggak? Masih? 3 menit. Oke, boleh. Siapa yang mau jawab? Yang lebih kompleks gitu deh. Ya, Tadi kan Dea Mita cuman ikut sebentar ya kayaknya. ya. Oke.
Siapa ya kira-kira? Kalau nggak ada panitia deh. Oke. Siapa ya? Diamita tadi mau nunjuk siapa deh? Iya emang. Kayak gitu. Ini jangan-jangan kalian ada apa nih saling tunjuk? Oh gitu. Ya ya. Alah alah. Durasi. Durasi langsung aja. Oke, Nabila Alfa. Oke. Boleh Nabila langsung. Masih. Jangan sama ya jawabannya. Gak apa-apa. Biasanya bagus. Mm-mm. Oke, makasih. Siapa tadi? Lupa. Nabila Alfa. Nabila Alfa. Rumahnya mana? Rumahnya mana Nabila? Oh, Oke. Sabah. Oke. Nah itu tadi ya. Udah selesai nih Mbak. Oke. Oke, karena sekarang udah jam 11:30. Artinya kita udah ada di penghujung acara ya teman-teman. Terima kasih banget Mbak Liana udah mau sharing tentang dunia public relation yang cukup banyak ya tadi pembahasannya. Sama-sama, semoga mencerahkan, membantu. Oke, Mbak Liana ada closing statement buat commerce yang ada di rumah? Apa ya? Closingnya semoga yang tadi bermanfaat dan Amin. Tadi jangan nganggep aku kayak dosen ya. Itu salah satu cara buat kalian belajar, buat mengungkapkan pendapat. Nggak ada yang salah gitu untuk mengungkapkan pendapat karena tiap hari bisa diperbaiki gitu. Jadinya jangan takut salah dan ya tetap usaha. Semoga sukses. Yeay, itu dia commerce. Berarti emang Mbak Liana nih mendalami public relation banget. Kita kalau mau mendalami public relation boleh banget langsung tanya ke Mbak Liana. Instagramnya Mbak? Aduh, jadi promosi. Aduh. Cari sendiri ya. Oh, cari sendiri guys. Nanti kalau yang nemu langsung aja di follow. Di Tanya follow back aja nih Mbak. Nanti Di follow back. Oke. Tanya aja kalau misal ada yang kurang jelas kayak gitu. Atau ada yang pengen ditanyain gitu. Nggak harus aku yang jawab sih. Nanti aku saranin misal orang atau apa gitu. Oke, sekarang bakalan ada penjelasan sertifikat. Semoga Mbak Liana sehat selalu, Amin. sukses buat Kamu yang lagi juga, dikerjain. Sandra. Amin, Amin. amin. Aku juga sebagai moderator pamit, teman-teman. Makasih banget buat commerce yang udah nyimak bincang bersama hari ini dari pagi tadi sampai siang hari ini. Mohon maaf kalau aku ada salah-salah kata atau mungkin kurang seru. Sekarang silahkan Mas Dito sebagai ketua untuk menyerahkan sertifikat kepada Mbak Liana.